Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 34 Bandung. Hari ini akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Bandung. Perkenalkan, saya Nurani Septiani. Saya Mainur Hayati. Pada hari ini kami akan mewawancarai Ibu Kepala Pimpinan kami. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu mohon izin dan mohon berkenan Bu, kami mengganggu waktu Ibu bermaksud untuk mewawancara terkait pengambilan keputusan Bu. Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Negeri 34 Bandung ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama benar atau mengandung dilema etika gitu Bu. Setiap keputusan tentunya dilihat dari meskipun dua-duanya merupakan mengandung kepentingan yang sama, tetapi tetap kalau di sekolah kita harus memprioritaskan kepentingan sekolah seperti kepentingan siswa, kepentingan pembelajaran. Jadi dilihat mana yang lebih urgent. Nah dari situ baru kita ambil keputusan bahwa oh yang A nih yang paling penting gitu. Nah seperti itu. Baik, Ibu, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Keputusan yang diambil di sekolah tentunya berdasarkan proses ya. Kalau tidak penting sekali berarti memerlukan bisa ada jeda waktu, bisa berdiskusi dengan para wakasek, dengan KTU, atau kalau memang perlu bersama dengan guru-guru memecahkan permasalahan tersebut, atau bisa juga dengan warga sekolah. Baik Ibu, lalu Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang lebih efektif adalah dengan pendekatan. Karena dengan pendekatan kita akan tahu permasalahan di balik itu adalah apa. Tetapi kalau tidak dengan pendekatan, akhirnya akan terjadi konflik. Baik Ibu, terima kasih. Tentunya ada hal-hal yang selama ini ya Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Nah, barangkali dalam pengambilan keputusan itu ada tantangannya Bu. Apa saja yang Ibu hadapi tantangan dari saat pengambilan keputusan? Tantangan yang dihadapi di sekolah biasanya kita harus dapat mengendalikan emosi ya, mengendalikan emosi diri, artinya dengan cara kita melakukan pendekatan, kemudian dengan cara berdiskusi dengan teman-teman wakasek, berdiskusi dengan guru-guru ya, yang memang sesuai dengan kepentingan dari permasalahan tersebut, sehingga bebannya tidak difikirkan oleh saya sendiri, tetapi itu merupakan permasalahan bersama. Karena kalau permasalahan diselesaikan secara bersama, pemikiran tiap orang kan berbeda-beda, sehingga banyak masukan-masukan yang akhirnya kita bisa menyimpulkan penyelesaiannya secara bersama-sama. Baik Ibu, terkait penyelesaiannya itu sendiri Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait dilema etika tersebut? Ya. Untuk jadwal khususnya kalau mengenai permasalahan itu tergantung dari permasalahan itu sendiri. Tetapi kalau untuk misalnya pembahasan mengenai ada hal-hal yang harus dievaluasi, nah di sekolah kita kan selalu mengadakan rapat dinas setiap 1 bulan sekali, biasanya di hari Jumat, begitu ya. Jumat siang setelah
KBM habis ya, supaya tidak mengganggu dengan kegiatan KBM yang ada di sekolah. Baik, Ibu, dalam pengambilan keputusan dilema ITK, tentunya Ibu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan keputusan dilema etika? Ya, tentunya pasti ada kalau di sekolah ya, berhubungan dengan yang pertama biasanya dengan Lokasek, dengan KTU, dengan staf, dan juga dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Dan tentunya juga kalau memang kita memerlukan bantuan, misalnya harus bantuan dengan psikolog, konsultasi, bisa juga dengan psikolog, atau bisa juga berhubungan dengan misalnya kepolisian, atau juga dengan lingkungan setempat di sini yang dapat membantu untuk dilema etika yang dihadapi di sekolah. Baik Ibu, mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir dari kami Bu gitu. Dari tadi keseluruhan penjelasan yang telah Ibu sampaikan gitu Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik terkait dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Kuncinya adalah kita selalu pandai mengolah hati. Ya, dengan pandai mengolah hati tentunya emosi kita jadi lebih stabil. Yang keduanya kita selalu berdiskusi, ya, berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah, atau dengan teman-teman kepala sekolah, atau bisa juga dengan bapak pengawas, dengan dinas pendidikan, dan juga dengan unsur-unsur terkait lainnya. Dengan seperti itu kita bisa saling bertukar pikiran, sehingga kita dapat mendapatkan masukan-masukan dari pengalaman-pengalaman dari sekolah lain kalau dengan kepala sekolah, pengalaman-pengalaman di lapangan, baik dengan unsur terkait misalnya kewilayahan ya. Dari situ memang kita jadi lebih harmonis hubungannya, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Iya, baik Ibu, terima kasih sudah dapat menerima kami untuk wawancara terkait tugas kami dalam demonstrasi kontekstual 3.1. Ibu sudah bisa meluangkan waktunya, terima kasih, dan mohon maaf barangkali mengganggu waktu Ibu istirahat. Tidak, mudah-mudahan lancar, cepat selesai, dan sukses menjadi guru. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Baik, itulah tadi wawancara kami dengan pimpinan kami, Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ketika seperti Ibu Nurani udah jadi Wakasek sekarang ya siswanya itu kan ada ketemu dengan hal seperti itu kan, ketika memilih siswa mana yang harus dipilih untuk menjadi lomba padahal ada 2 siswa yang berkompeten. Itu kan sebetulnya dilema etika sebetulnya itu. Nah, kok misalnya saya bisa sepaham itu tentang ini? Pertama, kalau di Al-Azhar itu dulu ketika jadi wakil kepala sekolah, seluruh masalah internal sekolah yang di luar kebijakan adalah tanggung jawab wakil kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kerjanya apa? Lebih enak, tapi mikirnya lebih banyak. Kalau praktis, selama itu tidak ada kebijakan, maka kebijakannya dilakukan oleh wakil kepala sekolah. Punya Otoritas di internal sekolah itu besar. Makanya di Al-Azhar itu tidak ada wakil kepala sekolah yang lain, hanya 1 wakil kepala sekolah. Kurikulum, kesiswaan, kedisiplinan, terus lagi humas dan sebagainya itu namanya staf urusan
dipimpin oleh satu koordinator masing-masing. Makanya bebannya semuanya seperti yang ada di sekolah yang lain, bebannya ada di wakil kepala sekolah untuk teknis. Nah itu makanya saya lebih memahami itu. Nah tadi yang kedua, yang pertama kan memahami prinsip etika pendidikan, yang keduanya mendengarkan keluhan dan feedback, nah yang ketiganya biasa menyelidiki secara mendalam. Gitu. Ketika ada indikasi masalah etika, perlu kiranya kepala sekolah atau pimpinan sekolah, ya bahasanya pimpinan kalau di kami bukan kepala atau wakil, melakukan penyelidikan secara menyeluruh, secara teori seperti itu. Perlu. Tujuannya apa? Mengumpulkan informasi biar tidak berat sebelah. Tuh. Nah, dan tidak bisa dari satu sisi. Karena di posisi kepala sekolah itu ketika ada guru yang berselisih, maka mereka berpikir siapa yang pertama dekat dengan kepala sekolah, itulah informasi yang akan dianggap paling benar oleh kepala sekolah. Makanya nggak bisa satu sisi, harus diselidiki secara mendalam. Pihak-pihak yang terkaitnya siapa aja, gitu. Gurunya siapa aja, kalau guru, muridnya siapa aja, stafnya siapa aja, itu yang pertama. Mengidentifikasi. Menyelidiki dulu. Yang kedua, yang selanjutnya baru identifikasi konflik yang bertentangannya apa, kepentingannya apa itu ya. Tuh, apa yang menjadi konflik etika itu apa? Misalnya tentang kalau di Al-Azhar ada sekolah kelas digital, kelas prestasi sama kelas tahfidz. Wali kelas yang satu bilang dia mau masuk ke kelas tahfidz karena bagus. Enggak, dia mau kelas prestasi buat biar menambah prestasi sekolah. Itu kan sebuah dilema. Dua-duanya positif malah. Makanya harus identifikasi ini di mana yang bertentangannya. Gitu. Itu ya konflik kepentingannya. Terus yang selanjutnya evaluasi kebijakannya. Apakah lahirnya dilema etika itu lahir dari kebijakan yang tidak efisien? Terus bagaimana prosedurnya ketika saya membuat kebijakan? Ketika kepala sekolah membuat kebijakan, gitu. Sudah sesuai dengan prosedurnya? Apakah ketika menyusun kebijakan itu melihat enggak bakal ada permasalahan ke depannya? Harus mau. Nah ini yang jarang terjadi di sekolah yang lain. Kadang-kadang pimpinan sekolah atau pemangku kebijakan kurang bersedia mengevaluasi kebijakan yang dibuat. Betul. Gitu. Terus nggak mau prosedur, pokoknya prosedur saya paling benar aja. Nah biasanya sebagai bentuk pelayanan prima kepala sekolah terhadap guru dan murid harus mau dievaluasi kebijakannya. Gitu. Terus prosedur itu udah benar nggak ketika buat kebijakan. Nah selanjutnya berani melakukan diskusi terbuka tentang kebijakan yang kita buat. Ini yang berat buat Nurani sebetulnya, karena ada ego seorang pimpinan itu. Betul. Lakukan diskusi terbuka karena memang berpotensi berpotensi menjadi kisruh. Maka biasanya wakil kepala sekolah itu ketika ditunjuk menyelesaikan permasalahan seperti itu kami di Al-Azhar, atau ketika saya sekarang di sekolah, maka keempat staf perusahaan itulah koordinatornya yang kami ajak diskusi terbuka. Gitu. Diskusi terbuka karena mereka yang lebih tahu di lapangan ketimbang saya sebagai pimpinan sekolah. Lakukan diskusi terbuka dengan mereka, evaluasi, berikan mereka kesempatan mengevaluasi, dan itu pun dilakukan sebagai bentuk pembinaan kami terhadap mereka para calon pimpinan sekolah. So lakukan diskusi terbuka, lihat, dengarkan dari berbagai perspektif. Karena kan di sini ada kurikulum, keagamaan, kesiswaan, terus ketahanan sekolah, ada humas. Dengarkan dari sudut pandang keagamaan program tahfidz itu apa kepentingannya. Dari sudut pandang bidang kurikulum, kenapa harus ada kelas prestasi? Gitu. Walaupun memang Pak ini kan dari pusat, misalnya harus seperti dari Al-Azhar pusat, tapi kan tetap teman-teman yang di bawah tahu banget perkembangan di lapangan seperti apa. Nah, dengarkan. Di diskusi itu dengarkan masukan mereka. Nah ini yang saya rasakan sampai sekarang kadang-kadang sulit karena saya merasa kebijakan saya dikritisi gitu. Sampai sekarang saya masih proses sulit, tapi saya coba lakukan seperti itu. Nah terus yang selanjutnya yang ini juga kadang-kadang tidak mau dilakukan oleh kepala sekolah, khususnya kepala sekolah baru model saya, Bu Nurani, konsultasi dengan ahli. Siapa ahlinya? Ahli itu kalau di Al-Azhar ada pengawas YPI Al-Azhar, ada pengawas dinas pendidikan. Konsultasi dengan mereka. Itu harus dilakukan. Kenapa? Dalam beberapa kasus mungkin harus konsultasi, mungkin di beberapa kasus nggak usah, tapi di beberapa kasus harus dikonsultasikan. Memang kasus yang tergolong
agak berat mungkin. Harus dikonsultasikan. Kayak yang tadi mah nggak usah ya di masalah, tapi di hal-hal yang lain, masalah mutasi guru misalnya. Biasanya yang ujung-ujungnya negatif gitu Bu Dorani. Itu mah harus dikonsultasikan gitu. Karena bisa jadi kadang-kadang gengsinya kayak gini, kalau kita konsultasikan ke pengawas Al-Azhar misalnya, waduh berarti menurut saya dikritisi bahwa kebijakan yang saya buat itu dari awal pun tidak efisien. Nah itu takut penilaiannya berkurang. Tapi kalau saya pribadi yang saya rasakan sampai saya ada di titik ini kan karena itu. Ketika nggak tahu saya nanya. Itu karena dari segi pengalaman, dari segi peraturan yang mereka buat, mereka lebih paham daripada saya. Nah kadang itu yang dirasakan. Terus yang terakhir, semua kebijakan, keputusan yang saya buat baik itu dari awal ataupun ketika terjadi konflik harus memprioritaskan kebutuhan atau kesejahteraan siswa. Memprioritaskan kesejahteraan siswa. Bahasa kalau di kami murid itu makanya disesuaikan ini bahasa siswa kali itu atau peserta didik muridnya bahasa sekarang mah gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena masalah yang terjadi di sekolah seharusnya selalu berhubungan dengan kepentingan murid. Termasuk ketika mutasi guru. Bagus enggak? Ini gurunya jelek, ganti aja. Ya memang, tapi lihat juga apakah secara psikologi ganti-ganti guru setiap semester itu bagus? Sebetulnya kan PR-nya bisa saja bukan diganti, berikan pembinaan atau guru itu kurangnya di mana. Kalau memang sudah tidak tertolong baru buang kasarnya gitu ya gitu. Kasarnya kalau di KP kalau guru itu sudah tidak bisa dibina baru binasakan, tapi ketika masih bisa dibina ya udah bina aja. Apa kurangnya komunikasi dengan siswa? Nanti solusinya berikanlah pelatihan makanya. Itu biasanya hal-hal yang dilakukan terkait dilema etika tadi.